Saya akan sampaikan definisi sumpah ya. Jadi kalau ada seorang bersumpah, sumpah itu apa? Sumpah itu adalah ta'kidu syai'in bi dzikril mu'azzami 'indal halifi. Menguatkan satu perkara dengan menyebut zat yang diagungkan menurut orang yang bersumpah. Makanya biasanya orang sumpah itu pakai apa? Nama Allah. Dan memang harusnya begitu. Kalau mau bersumpah harus pakai nama Allah. Boleh tidak sumpah dengan selain Allah? Tidak boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin falyahlif billah. Ya. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Auliyasmut, atau kalau nggak bisa ya diam saja. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara, maka dia telah melakukan kekufuran, tindakan kekafiran, au asyrak, atau telah melakukan sebuah kesyirikan. Bersumpah dengan nama selain Allah misalnya apa? Ya, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh, ini satu contoh ya, dan jangan ditiru. Ya, satu contoh, bersumpah yang tidak boleh. Misalnya, kalau bahasa Indonesia itu sumpah itu biasanya dikatakan demi. Walaupun, ya perlu dicatat ya, dijadikan catatan maksudnya, tidak semua demi itu artinya apa? Sumpah. Tapi biasanya sumpah itu diartikan dengan kata apa? Demi. Misalnya seorang mengatakan demi Allah, itu berarti dia bersumpah dengan nama Allah. Misal ini bukan saya. Misal seorang mengatakan demi Allah saya akan melakukan demikian dan demikian. Atau demi Allah saya tidak akan melakukan demikian dan demikian. Nanti insyaallah akan kita beri contoh dengan lebih jelas min babi al-murajaah insyaallah taala. Ada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Misal demi Rasulullah saya akan demikian dan demikian, tidak boleh. Ya. Atau dengan nama malaikat misalnya, siapa? Demi malaikat Jibril, tidak boleh. Dan itu masih sering kita dengar. Baik ucapan atau tulisan, itu masih sering kita dengar, ya. Dan ini harus kita hindari, karena tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Itu adalah sebuah kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, ini namanya sumpah. Nah, orang itu kalau sudah bersumpah, ketika melanggar sumpahnya, resikonya dia harus membayar denda. Pertanyaannya, apakah setiap sumpah ketika dilanggar itu harus membayar denda? Jawabannya tidak. Ya, saya ulangi ya. Apakah setiap sumpah ketika dilanggar itu pelakunya harus membayar denda? Jawabannya adalah tidak. Karena sumpah itu ada beberapa macam, paling tidak 3 macam. Nanti saya tambahkan yang keempat insyaallah taala. Sumpah itu ada 3 macam. Ini kita biar paham ya. Ada sumpah yang nanti yang melanggar membayar denda, ada yang tidak. 1, laghwul yamin namanya. Laghwul yamin. Ini sumpah apa ya? Kalau orang mengatakan itu apa? Latah, ya. Ini qaulur rajuli la wallahi bala wallahi.
Seseorang yang mengatakan la wallah, enggak demi Allah, atau iya benar demi Allah. Misal, kamu capek ya? Enggak wallahi tidak. Itu terbiasa seperti itu. Ya padahal enggak perlu sumpah ya enggak apa-apa. Ternyata dia enggak capek. Oh ternyata dia capek, maka dia enggak melanggar sumpahnya. Karena ini termasuk laghwul yamin. Ya, laghwu al-yamin. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan memperhitungkan kalian sebagai sebuah kesalahan dalam sumpah-sumpah laghwi kalian, sumpah yang sia-sia. Kamu capek ya? Enggak, wallahi enggak. Atau kamu capek ya? Wallahi iya. Ternyata kita lihat dia masih lari-lari. Loh, tadi katanya capek. Wallahi sekarang sudah enggak capek. Oh. Jadi orang itu latah, sering apa? Mengucapkan wallahi, iya, wallahi, tidak. Gimana masakannya? Enak, wallahi enak. Loh, ternyata kok enggak enak? Wah, itu kan menurut ente, wallahi enak menurut saya. Itu cuma lagu al-yamin, ya kan? Jadi kalau melanggar ternyata tidak sesuai apa? Kenyataan, tidak kena denda. Bisa difahami insyaallah? Jenis yang pertama, laghwu al-yamin. Yang kedua adalah al-yamin al-mun'aqid. Sumpah yang berlaku. Nah ini dia. Sumpah yang berlaku. Ini apabila dilanggar kena denda. Ya, apabila dilanggar kena denda. Apa bentuknya? Sumpah ini adalah untuk sesuatu yang akan datang. Nah itu. Ini. Sumpah yang berlaku adalah untuk sesuatu yang akan datang. Misal, seorang bersumpah. Misal ini ya. Demi Allah, saya tidak akan ziarah ke tempat fulan. Saya tidak akan mengunjungi rumah fulan. Padahal fulan itu masih kerabat. Tapi karena ada apa? Gesekan, ya kan? Masalah apa? Arisan. Ya. Rebutan cepet-cepetan apa? Oleh kedisitan tangga. Demi Allah katanya. Yang orang Arab apa jenenge? Orang ngambah omai demi Allah, ya kan? Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, ya Allah, itu kan saudara saya. Mosok gara-gara arisan 1 miliar bi nanti aku ora ngambah keton lele kepiye temen gitu ya. Habislah tak batalaken baik. Nah, ketika dia membatalkan, kenapa? Karena melihat bahwa menyambung silaturahim lebih takwa daripada sekedar melaksanakan sumpahnya. Falyatit takwa. Ini hadis tadi. Barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, kemudian dia amati, oh ternyata ada sesuatu yang lebih takwa. Kebalikan dari sumpahnya itu lebih takwa. Ya sudah, datangi saja yang lebih takwa. Tinggalkan sumpah, bayar denda. Bisa dipahami insyaallah? Atau contohnya, kalau tadi kan demi Allah saya tidak akan, ya kan? Kemudian ternyata tidak akan menziarahi. Ternyata ziarah lebih takwa. Sedulur, kerabat, Rasulullah SAW kan perintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Contoh lagi misalnya, demi Allah, ya, saya akan, misalnya ya, akan pergi atau akan meninggalkan rumah ini selama 40 hari. Saya akan meninggalkan rumah ini selama 40 hari. Gara-gara apa? Dipernuti bojone, Masya Allah. Oh, gitu kan. 40 dina. Tambah demi Allah. Setelah di luar, ora nonggon ya neng pojokan
masjid. Bekar bojoku, anak-anakku, bendino WA, bapake bali lah bapake nyong kangen. Bagi anak sing nomor 1, ya kan? Anak sing nomor 2, bapake nyong kangen diceritani. Masya Allah. Aduh, ini kelihatannya menyenangkan hati mereka, lebih berpahala daripada saya menuruti apa? Kemarahan saya. Sudahlah, bismillah. Bali, begitu dok, assalamualaikum, sepakat istri sama anak-anaknya, iya bapak bayar denda. Anu wis ngaji dadi ngerti ya. Iya nyong bayar denda, tapi nyong kangen banget karo ko. Nah ya, dibayar denda. Apa dendanya? 2 tingkat. Tingkat pertama 3 pilihan. Tingkat kedua 1 pilihan. Tingkat yang pertama memberi ini boleh dipilih salah satu ini. Pilihan ini. Memberi makan 10 orang miskin. Ya ditukokaken sega padang sebungkus sak lawe atau nasi rames warung Tegal. Atau apalagi lah terserah, pokoknya memberi makan 10 orang miskin. Atau boleh juga memberi pakaian. Dan ini memberi makan ini dari makanan yang biasa kita makan maksudnya. Ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya. Yang kedua adalah aukiswatuhum. Boleh memberi pakaian. Pilih mana terserah. Atau tahriru raqabah. Membebaskan budak. Jangan pilih pundi kita niki. Mboten membebaskan budak. Boleh terserah. Mau memberi makan boleh. Atau memberi pakaian boleh. Atau membebaskan budak. Biasa nih sih. Milih sing paling napa? SPP 150 200 250. Jenengan milih sing pundi? Gratis. Lah ya kalau ada kesempatan gratis kenapa tidak ya kan? Wong ditawarkan. 0 ditawarkan, bukan meminta-minta. Ya. Taib. Jadi ini pilihan. Tahap kedua, kalau tiga-tiganya ini tidak bisa, memberi makan tidak bisa, memberi pakaian tidak bisa, apa maning ya, apalagi membebaskan budak. Maka apa? Puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Itu cara kafarah ya. Disambut sama anak istri. Iya, bapaknya kena denda ya. Karena apa? Ternyata menyambung, memberikan kebahagiaan kepada mereka itu lebih berpahala. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Apabila muslim itu adalah istrinya, apalagi muslim itu adalah anak-anaknya, apalagi muslim itu adalah bapaknya, apalagi muslim itu adalah ibunya, Masya Allah. Itu pahalanya tentu jauh lebih besar dibandingkan memasukkan kebahagiaan kepada orang yang bukan keluarganya. Ini kurang 10 menit kalau tulisannya begitu berarti. Kurang 10 menit. Oh ya. Begitu ya. Ini jenis sumpah yang keberapa tadi? 2. 1. Ulangi. Ya al-yamin al-laghu. Laghul yamin. Sumpah yang sia. Enggak ada nilainya ya. Wong latah ya. Kemudian yang kedua adalah yamin munaqid, sumpah yang berlaku. Nah, yang ketiga ini ya adalah al-yamin al-ghamus, sumpah dusta. Alias sumpah napa? Palsu. Ya. Sumpah palsu ini ya biasanya untuk mengingkari sesuatu atau mengakui sesuatu. Ya. Mengingkari sesuatu contohnya jenengan sing nyolong ya. Kamu yang mencuri ya? Apa dia katakan? Lah, wallahi saya enggak mencuri.
Tapi ternyata mbasar digeledah, isinya kebek. Ya, barangnya di tempat dia dan dia betul CCTV juga ternyata apa? Menggambarkan proses pencurian yang dia lakukan. Ini namanya apa? Sumpah dusta. Bisa dia benar, bisa dia salah. Tapi kalau al-ghamus ini jelas dusta. Dia mengatakan tidak padahal iya, mengatakan iya padahal tidak, ya. Nah, yang ada dendanya itu yang nomor 2 tadi ya, yang yamin al-munaqib. Ya, kalau ghamus ini dia dusta. Ya, dusta. Untuk mentakkid sesuatu, menguatkan sesuatu bahwa dia tidak melakukan atau dia benar-benar melakukan, biasanya untuk sesuatu yang sudah apa? Sudah lalu. Nah, tambah satu lagi boleh. Al-yaminus syirki. Sumpah syirik. Sumpah tapi apa? Syirik. Apa itu sumpah syirik? Sumpah dengan selain nama Allah. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Mendingan kita ini sumpah dusta. Ini bukan boleh, tapi dalam rangka membandingkan. Mendingan kita ini sumpah dusta, tapi dengan nama Allah. Kalau kita tunjuk Allah ya ke sana. Ya. Nggak usah ragu-ragu, pokoknya Bismillah. Ya. Mendingan kita ini bersumpah dusta, tapi dengan nama Allah, daripada benar, tapi dengan nama selain Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud dalam rangka menerangkan bahayanya sumpah syirik dengan nama selain Allah? Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta, atau sungguh aku bersumpah dusta tapi dengan nama Allah, lebih aku sukai dibandingkan aku sumpah jujur tapi tidak dengan nama Allah. Sakit ditangkap? Ya, wallahu taala.